Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk, minggu depan tanggal 10 ya, berarti tanggal 10 Juli 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Saham yang akan kita bahas ini di sektor perbankan. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA yang kemarin Jumat itu ditutup minus 0,55%. Kalau secara teknikal untuk Bank BCA masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Untuk harga penutupan kemarin sih ya bisa dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, waktu itu 6 kali gagal breakdown. Jadi kalau lihat histori dalam 1 minggu terakhir ya ada kemungkinan untuk besok naik sih. Kita lihat histori beberapa minggu terakhir ya, soalnya gagal jebol di bawah 9.025. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA. Bank BCA kemarin tanggal 7 Juli ASINnya masuk, cuman nggak terlalu gede, 7,5 M aja, dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya 340, jadi cenderung sepi ya untuk sekelas Bank BCA. Kalau kita cek dari tanggal 3 dari 1 minggu terakhir, untuk BBCA ASINnya malah keluar, ini net sell 366,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BCA. Bank BCA kemarin tanggal 7, secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk sama yang keluar, kalau kita perhatikan lebih banyak yang jualan ya. Dan yang jadi market utamanya BKZB, untuk BK-nya net B 12,1 M aja, padahal valuasinya 113. Jadi ya cenderung trading. Untuk ZB-nya juga net B ini 40,9 M, valuasinya 102,1. Kalau lihat transaksinya Bank BCA sih kemungkinan untuk besok Senin ya masih akan konsolidasi di area sini sih. Ya ini, untuk Bollingernya udah mulai mengecil ya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan, menjelang laporan kuartal 2-nya keluar, ada kemungkinan untuk saham Bank BCA ya di area sini-sini aja konsolidasi. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang jebol 5.400 ya, turun di bawah itu. Close-nya di 5.375. Jadi koreksi ini berhasil jebol 5.400, nggak ada yang jaga harga ya kemarin sampai close market. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI, kalau untuk kemarin Jumat tanggal 7 untuk aslinya masuk sih 38,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 3 dari 1 minggu terakhir untuk saham Bank BCA aslinya masuk 52,2 M, padahal valuasinya 3,2 triliun ya. Jadi hitungannya sebagian asingnya ya keluar masuk lah di harga atas ini ya, di area 5.400-an. Untuk saham Bank BRI ini kita cek lebih detail lagi untuk kemarin transaksi tanggal 5 Juli. Market utamanya ZB, dan ZB-nya net pay 1,5 M aja, padahal valuasinya 377,2 M. Jadi scalpingan ya, selain ZB, YU, BK, dan keduanya ini masih net pay loh. Untuk YU-nya masih net pay 10,7 M, dan BK-nya masih net pay 55,6 M di saham Bank BRI untuk kemarin Jumat. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan yang keluar RX BBAK, yang keluar lokal loh ini ya, lokalnya keluar RX AK versi lokal itu 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali ini RX AK tapi versi lokal ya. Untuk minggu depan sih amannya, nunggu Bank BRI itu balik lagi di atas 5.400 ya, amannya. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau langsung merah ya berarti jangan buru-buru entry, soalnya secara teknikal kalau langsung dibuka merah untuk saham Bank BRI ada kemungkinan turun lebih dalam lagi. Secara histori untuk support selanjutnya misal merah ya, itu ada di 5.250. Nah, ini 1, 2, 3 ya, setelah histori di atas ini untuk support selanjutnya. Jadi untuk saham Bank BRI lihat aja di awal market kalau langsung hijau, dan buat teman-teman yang minat entry buat
trading ya atau coba-coba di saham Bank BRI, walaupun nggak terlalu lebar, maksudnya nggak terlalu volat apa ya, volatile ya. Untuk saham Bank BRI, ya ini aja sih, perhatikan aja level 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI, kalau menurut saya ada kemungkinan akan balik lagi sih di atas 5.400. Tapi kalau langsung dibuka merah ya berarti jangan buru-buru entry. Yang belum punya posisi dan yang udah posisi kalau mau average down lagi, ya bisa pertimbangan area 5.250. Kalau ada yang cek harga, kalau nggak ada ya berarti sabar menunggu ya. Nah, sampai ada tanda-tanda mau rebound lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri turun cukup dalam kemarin 2,83% dan untuk aslinya juga keluar cukup banyak ya kalau nggak salah kemarin di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin tanggal 7 itu asnya keluar 150,2 M dan ini hitungannya paling banyak dijual asing ya untuk kemarin Jumat itu adalah saham Bank Mandiri. Jadi asingnya keluar. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Bank Mandiri, asingnya net sell juga ini 88,5 M. Bank Mandiri ini kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 7 Juli secara keseluruhan yang jualan paling banyak itu YUCC. Untuk YU-nya net sell 128,4 M dan follows-nya 400-an M ya. Jadi ya ini market maker utamanya net sell semua ini YU. Kemudian CC keduanya net sell cukup banyak. Yang masuk BKAK untuk aslinya ya, BKAK untuk AK-nya net B 52,2 M, untuk BK-nya net B 38 eman aja. Secara keseluruhan ya ini CC yang jualan itu versi asing dan untuk lokalnya ada YU ya yang juga jualan 60,7 M. Untuk saham Bank Mandiri kalau lihat historinya sih untuk support kuatnya ada di level 5 ribuan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau entry mungkin kalau udah berada di area sini, kalau sekiranya nggak ada yang jaga harga di 5.100 perlu hati-hati, mending nunggu kalau masih turun ya di dekat-dekat level 5 ribuan. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk support kuatnya sih ya masih di ini 4.980 sampai 4.975 sampai 5.000. Tapi kalau secara Fibonacci sih untuk support terdekatnya ada di 5.100. Perhatikan saya level ini dulu ya, mungkin untuk besok Senin kalau nggak ada yang cek harga langsung jebol di bawah itu ya berarti tunggu di area dekat 5.000. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI, udah cukup lama nggak kita bahas ya untuk BBNI. Untuk Bank BNI kemarin Jumat minus 0,27%, jadi masih konsolidasi di area sini. Untuk support resistennya ini kalau secara Fibonacci ya untuk supportnya ada di 9.000, 9.010, 9.010, 9.000 lah ya, 9.000 dan resistennya ada di level 9.100, 9.200, antara 9.000 sampai 9.200. Itu area konsolidasinya untuk saham Bank BNI untuk harga saat ini. Kalau kita cek coba sekilas untuk BBNI, untuk fundamentalnya gimana? Untuk Bank BNI di harga saat ini PBV-nya cuman 1,2 untuk tapi ROI-nya 14% aja ya. Jadi lebih tinggi Bank Mandiri sama Bank BCA. Sedangkan dari segi PBV ya lebih murah 1,2 kali. Ya, lebih murah lagi Bank BTN ya di bawah 0, di bawah berapa 0,6 atau 0,8 Bank BTN, nanti kita akan sebut BBTN. Tapi untuk saham Bank BNI ini sebenarnya kalau kita perhatikan yield-nya 4% aja, kecil ya untuk dividennya kecil.
Oh, yield, jadi untuk dividen yield-nya juga lumayan sih ini untuk perbankan 4%. Maksudnya dividen payout ratio-nya ini nggak terlalu, gede, 35% itu hitungannya ya, ya nggak segede DPR-nya Mandiri sama untuk BBCA berapa untuk DPR-nya? BBCA, dividen payout ratio untuk BBCA 50% ya, untuk Bank BRI kayaknya lebih tinggi, Bank BRI kayaknya 70-an% sih. Ya kan 70%, jadi untuk saham Bank BNI dari segi dividen mungkin nggak terlalu gede, cuman hitungannya 30%. Yaitu, sebenarnya masih, kemampuan perusahaan ini untuk berekspansi mungkin lebih cepat ya harusnya kalau lihat dividen yang dibagikan itu cuma 35%. Jadi sebagian besarnya mungkin masuk lagi untuk kepentingan perusahaan, jadi buat, ke depannya ya semoga aja bagus ya untuk saham Bank BNI. Oke, itu saham Bank BNI. Mungkin kalau mau invest ya bisa dipertimbangkan ya, soalnya untuk saham Bank BNI ini hitungannya apa ya ini, ya masih nggak mahal-mahal banget lah secara valuasi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana saham Bank BNI, BBN. Bank BNI, dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net sale 27 M, dan untuk kemarin Jumat tanggal 7 Juli untuk aslinya net sale 4,9 M ya di saham Bank BNI. Jadi aslinya masih keluar. Bank BNI tanggal 7 Juli secara keseluruhan ada BB yang, kalau kita perhatikan cenderung akumulasi ya. Walaupun ya nggak akumulasi banget, followers-nya 51,4 M dan net buy 39,5. BB yang masuk ini BB versi asing ya, BB versi asing masuk 39,6 M. Selain BB yang aslinya yang masuk kemarin Jumat ada RX, TP, dan yang keluar untuk aslinya di saham Bank BNI kemarin Jumat ada YU, BK, KZ, AK, AZB. Kalau di jumlah ya lumayan banyak ya, jadi secara net valuasinya aslinya net sale 4,9 M, sedangkan untuk lokalnya, eee, juga nggak beda jauh sih yang masuk sama yang keluar. Untuk yang keluar RFAZ dan yang masuk PD. Ya untuk PD ya hampir, seluruh transaksinya buy sih untuk saham Bank BNI. Melihat transaksi hari ini mungkin untuk, besok Senin masih akan konsolidasi di area sini ya, antara 9.000 sampai 9.200. Oke, itu saham Bank BNI. Mungkin kalau mau entry bagusnya ya di, level 9.000 ini, di area support. Kalau turun ya ke area situ, kalau lihat candle-nya sih, dorongan ke bawah lebih kuat ya, jadi supply-nya itu lebih kuat. Jadi kayaknya ada kemungkinan di awal market bisa jadi merah dulu untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Ya untuk, indeks global, untuk indeks US kemarin ditutup merah semua ya, Dow Jones, kemudian S&P 500, Nasdaq merah. Walaupun ya nggak dalam-dalam banget, 0,1, 0,2, 0,5. Jadi, masih sepi kemungkinan untuk indeks US-nya ya kalau lihat, pergerakan indeksnya seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham BRIS. BRIS kemarin turun ya. Oh, kok turun, naik, sorry, untuk saham BRIS itu kemarin naik, kirain mau nyentuh area support dulu ternyata langsung naik ya untuk saham BRIS. Naik, level tertingginya ada di 1.765, cuman ada yang jualan ya di area sini, ada supply yang lumayan kuat dan ditarik turun dan close di 1735 kalau kita cek untuk transaksinya BRIS. BRIS. Kemarin tanggal 7 Juli secara keseluruhan ini kita, bisa lihat barang-barang yang masuk sama yang keluar ini hitungannya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak beda jauh lah. Yang market-market utamanya YP-nya net sale 1,2 M kalau kita cek dari tanggal 3 dalam 1 minggu terakhir untuk saham BRIS, eee, yang distribusi BKNI dan yang masuk BP, AZ, ZP, BRIS. Untuk
Breeze kemarin tanggal 7 Juli aslinya net buy 800-an juta aja. Kalau kita cek dari tanggal 3 berarti dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya, tapi masih net buy nih dalam 1 minggu terakhir aslinya net buy 49,5. Oh yang keluar ini BK versi lokal ya. Jadi yang jualan untuk BK versi lokalnya 100% selling ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini untuk BK AK versi lokal ya, ini yang versi lokal bukan asing, itu murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali dalam 1 minggu terakhir ini. Sedangkan untuk aslinya net buy masuk ya, yang masuk untuk aslinya ZP, BK, AK, CC, YU. Jadi aslinya minat untuk entry di saham BRIS. Dan untuk saham BRIS ini emang ROE-nya cukup gede ya, Bank Syariah. Wah, bagi hasil berarti ya pendapatannya. Bagi hasilnya mana? Ya itu ROE-nya 16,6. BRIS enggak gede-gede banget sih. PBV-nya 2,2 pas. Yield-nya kecil dan dividen payout ratio-nya cukup kecil ya, kurang dari 10%, jadi DPR-nya kecil sekali untuk saham BRIS. Lihat profilnya yang dipegang publik cuma 9% aja, jadi nggak terlalu banyak ya, sebagian besar masih ini dipegang oleh pengendalinya. Jadi untuk saham BRIS mungkin dalam 1 minggu terakhir aslinya masuk. Ya semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas 1780 ya. Ini area resisten sih. Jadi untuk saham BRIS itu cocoknya area ya, bukan resisten aja. Area resistennya untuk saham BRIS dari 1780 sampai 1820 ya. Bisa breakout di atas 1800 gitu aja untuk saham BRIS. Semoga aja bisa ngejar 2000-an ya. Entah itu berapa minggu atau bulan ya, semoga aja bisa ke level 2000, semoga aja untuk saham BRIS. Soalnya kalau lihat histori juga pernah nyentuh sini ya, 3700-an pas. Dan gap-nya di sini udah ketutup. Ya, ini kan pas waktu kapan itu ya, mulai rebound kan ini gap up itu udah ketutup untuk saham BRIS pas nyentuh level terendahnya kemarin di sini ya, pas tanggal kapan? Desember akhir tahun kemarin ya udah ketutup gap-nya. Jadi mudah-mudahan itu turun ke area sini itu cuma tutup gap habis itu rebound lagi, mudah-mudahan ya. Cuman ya kita ikuti aja untuk minggu depan untuk hari Senin. Kalau lihat transaksinya mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa naik sih. Kalau turun lagi sampai ke level 1655 itu sebenarnya kesempatan buat entry kalau mau masuk ya, tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN. Ini valuasinya semakin murah tapi harganya nggak naik-naik ya. Untuk Bank BTN masih di area sini-sini aja, masih konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 1340 ya. 1340 untuk harga saat ini. Bank BTN itu di bawah 0,6 kali ya, PBV-nya 0,6. Menarik ini untuk saham Bank BTN untuk invest ya, tapi ya sabar aja. Dan cukup banyak sih Bank BTN. Yang maksudnya yang voting di masyarakat itu cukup banyak ya, 40%. Jadi cukup banyak itu buat naikin mungkin siapa yang mau goreng untuk saham Bank BTN. Ya ini sih bisa dilirik lah kalau mau invest sebelum telat ya. Kalaupun turun harusnya resikonya ya nggak dalam-dalam banget ya. Kalau
sampai valuasi Bank BTN itu PBV di bawah 0,5 itu kayaknya agak berat kayaknya ya. Soalnya ini juga bank yang punya market sendiri sih. Ya gimana ya, Bank KPR mungkin karena suku bunganya tinggi dan para debiturnya gagal bayar, ya nggak tahu juga sih. Cuman untuk Bank BTN kalau propertinya udah mulai naik, ya mudah-mudahan untuk Bank BTN juga bisa rebound ya. Kalau kita cek coba untuk transaksinya Bank BTN, Bank KPR ya, atau KPR bukan cuma BBTN aja, cuman yang biasanya paling banyak itu Bank BTN. Untuk Bank BTN dalam 1 minggu terakhir itu ASINnya net sell 2,7 M dan kalau kita cek kemarin Jumat aja itu masuk 1,7, kadang masuk kadang keluar untuk ASINnya di saham BBTN. Tapi kalau kita perhatikan ini dalam 1 minggu terakhir banyak yang jualan lah ya, malahan malah didistribusi ini oleh RX. RX yang jualan ini RX versi asing itu 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali dalam 1 minggu terakhir ini untuk RX lepas ya, lepas barang di saham Bank BTN. Dan aslinya yang masuk KZBK, untuk KZ ya juga nabung ini 100% buy. Untuk lokalnya distribusi, lebih banyak yang jualan. Untuk aslinya ada yang jualan, ada yang masuk, ada yang nampung. Untuk saham Bank BTN ya semoga aja bisa breakout di atas 1340 ya untuk saham Bank BTN. Kalau menurut saya sih ini sepi aja mungkin untuk saham Bank BTN kalau nanti udah mulai rame untuk IHSG udah mulai rebound ya. Kemungkinan untuk saham Bank BTN, bisa breakout di atas 1340 dan mudah-mudahan di ya tahun inilah mudah-mudahan window dressing ya paling enggak, itu bisa nyentuh level 2000 semoga aja sih seperti itu kalau lihat valuasinya masih cukup menarik 0,6 semakin murah ya berarti untuk valuasi apalagi habis flag issue kalau nanti datanya udah dipergunakan secara maksimal ya semoga untuk saham Bank BTN performanya bagus dan rebound. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita cek saham Arto yang mencoba mulai uptrend tapi harganya malah konsolidasi dulu ya ini. Heeh, untuk saham Arto. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto gimana? Untuk Arto, kemarin aslinya keluar 11,7 M ya, kemarin Jumat net sell 11 M-an dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net buy 10,8, kadang masuk kadang keluar, tapi aslinya kemarin Jumat keluar ya, Arto. Kalau aslinya keluar dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya yang masuk ZP dan yang keluar BB, AK, CP. Untuk, lokalnya yang jualan itu NI, NI-nya netzel 24 M. Untuk, ZP-nya kalau kita perhatikan di sini untuk ZP versi asing, itu cenderung invest ya, cenderung, masuk dan hanya untuk swing mungkin ya. Karena valuasi sama net valuasinya ini hampir sama, valuasinya 22,6 M dan net buy 22,4 M dalam 1 minggu terakhir. Selain ZP ada YU dan BK yang juga masuk di saham Arto. Untuk besok Senin mungkin kalau turun perhatikan saja level ini 3080 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau kita buat trendline, ya kalau emang mau dibuat bullish untuk saham Arto ya minggu depan minggu depan lah atau 1, 2 minggu ke depan harusnya bisa breakout di atas 13.700-an ya, semoga aja sih seperti itu. Oke itu untuk saham, Arto, tetap disclaimer sih, perhatikan saja level ini mungkin kalau masih turun ya, tapi kalau langsung dibuka hijau ya disclaimer kalau ada yang langsung, masuk, soalnya kalau kita buat garis trendline juga ini udah berada di, area potensial buat mantul naik ya. Oke itu untuk saham Arto, selanjutnya kita cek Agro, BRI, Agro.
Bank Raya Indonesia. Rek isu bank digital ya. Coba kita cek ini. Lihat transaksinya untuk AGRO. Agro dalam 1 minggu terakhir ini kita bisa lihat pelan-pelan lebih banyak yang keluar sih. Untuk kemarin Jumat tanggal 7 untuk saham AGRO, eee, lebih banyak yang keluar dan kalau kita perhatikan perhatikan untuk valuasinya nggak gede-gede banget ya, jadi untuk saham agro ini masih sepi, agro. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk loh. Siapa yang masuk di saham agro? Netbe 3,8 M. Untuk aslinya yang masuk ada BK, AK, CCU, ZB. Ya, aslinya Netbe. Itu kemarin tanggal 7 aslinya juga Netcel tapi Netcel 2,5. Untuk agro ini masih konsolidasi di bawah sih, mungkin akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Untuk eh resistennya ada di 435, 435, 436 ya, lipatan 2. Kalau kita pakai Bollinger coba ini kurang saham AGRO. Ya untuk resisten kuatnya sih kalau setelah Fibonacci ada di 460, area sinilah 460-an. Kalau kita cek sekilas untuk AGRO, ini belum profit-profit banget ya, dari profitabilitasnya untuk ROE-nya masih 0, jadi kecil sekali. PBV-nya 2,9. Kalau untuk Arto 0,8, PBV-nya 5, nah 5,4, jauh lebih mahal ya. Jadi Arto jauh lebih mahal secara valuasi. Oke, untuk saham agro mungkin ya kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung ya. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin kalau mau entry di saham agro kalau dikasih kesempatan lagi turun di bawah 350-an ya. Ya kalau turun, tapi kalau enggak ya kita juga nggak tahu. Cuman kalau mau entry mungkin buat invest, cuman reboundnya itu kapan kapan ya? Nggak ada yang tahu. Tergantung market maker utamanya. Oke, itu saham agro. Kalau menurut saya mungkin masih akan konsolidasi dulu untuk harganya nggak terlalu hectic ya untuk eh minggu ya nggak tahu juga hectic atau enggak ya, maksudnya nggak terlalu volatile sih kalau lihat transaksi kemarin Jumat, nggak terlalu lebar. Selanjutnya kita cek saham BBYB ya, bank digital juga ini untuk saham bank BBYB. Harganya udah mendekati area support lagi, jadi buat teman-teman yang mau entry, ini udah mendekati area support kuatnya ya. Bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 446 kalau mau pasang antisipasi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya coba siapa tahu ada yang nampung untuk saham BBYB. Tanggal 7 kemarin aslinya net sell 2,3 M, kalau kita cek dari tanggal 3 dalam 1 minggu terakhir net sell 5,9 di saham BBYB. Itu BBYB. Lebih banyak yang keluar sih. Kemarin tanggal 7 PD yang masuk, AK yang keluar. AK-nya ini AK versi asing. Ya kan untuk AK versi asing BBYB. Untuk IPS-nya minusnya semakin sedikit ya, jadi kerugiannya makin sedikit.
di harga saat ini BBB-nya lebih murah dibandingkan Arto dan juga Agro ya 1,4 kali, tapi ROE-nya minus, minusnya 7% lebih ini. Jadi masih rugilah ini untuk saham BBYP. Nggak tahu kedepannya, semoga aja bisa profit ya, karena perusahaan dibuat ya buat cari untung. Jadi untuk saham BBYP ya ini sih udah di area support ya, mungkin kalau laporan kuartal 2 itu bisa profit, ya ada kemungkinan bisa jadi rebound sih untuk saham BBYP. Oke, itu saham BBYP ya, kalau mau entry ini udah di dekat-dekat area support, selama nggak jebol aja di bawah 440 lah, buat patokan itu aja. Selama masih bertahan di atas itu kayaknya ada kemungkinan saham BBW paling enggak rebound, technical rebound. Ini udah mendekati area support. Kalau jebol di bawah itu ya apakah bisa ke 200, ya nggak ada yang bank digital ke 200. Ini rek isu terus ya. Ya, oke, itu tuh saham BBYB, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita untuk sektor perbankan. Tetap disclaimer, terima kasih, semoga bisa bermanfaat.